European Super League untuk sepak bola yang lebih baik. Bos MU Joel Glazer menentang anggapan kalau European Super League hanya untuk si kaya. Liga Super Eropa bisa bikin sepak bola lebih baik. Kompetisi yang berformat liga ini lantas mendapat kecaman banyak pihak karena dinilai hanya akan menambah kesenjangan antara klub kaya dan klub kecil. Apalagi pesertanya notabene adalah tim-tim besar dengan kekuatan finansial yang mapan. Maka wajar jika UEFA, beserta Konfederasi Sepak Bola negara setempat, ditambah FIFA, menolak ide European Super League garapan Florentino Perez yang diangkat jadi presiden liga tersebut. Terkait resistensi dari badan-badan sepak bola tersebut, Joel Glazer yang menjabat wakil presiden European Super League mengaku heran. Padahal, kompetisi ini dibentuk untuk mewujudkan sepak bola yang lebih menarik dan tentunya bisa mendatangkan pendapatan lebih besar. Dengan dana besar yang disuntikkan oleh operator kompetisi, klub bisa membangun skuad yang lebih kuat. Dengan membawa klub-klub dan pemain terhebat dunia berada di kompetisi yang sama, Super League akan membuka lembaran baru sepak bola Eropa, memastikan adanya kompetisi kelas dunia dan juga fasilitas wahid, serta meningkatkan dukungan finansial untuk sepak bola secara lebih luas, ujar Glazer seperti dikutip Independent. Gary Neville kritik pedas pemilik Manchester United. Begitu wacana European Super League terkuat, kritikan dari sana-sini langsung bermunculan. Salah satu sosok yang paling lantang menyuarakan kritikannya terhadap kompetisi ini adalah mantan pemain MU Gary Neville. Rencananya, European Super League bakal diikuti oleh 20 tim. 15 diantaranya disebut sebagai pendiri yang akan mengikuti kompetisi tersebut secara permanen. Sementara 5 sisanya didapatkan dari kompetisi domestik. Meski terdengar seru, karena akan mempertemukan raksasa Eropa secara reguler, European Super League justru mendapatkan kritik keras dari beberapa kalangan. Mereka menganggap ESL hanya jadi ajang buat klub besar untuk memperkaya dirinya sendiri. Neville merupakan salah satu sosok yang paling lantang mengkritik kompetisi tersebut. Ia bahkan tak sungkan melontarkan kata-kata pedas untuk Manchester United, meskipun dirinya menghabiskan seluruh karir pemain profesionalnya di sana. Saya telah diam melihat keluarga Glazer dengan dasar masih Manchester United. Saya masih bisa menonton mereka bermain. Saya masih bisa bahagia dan sedih, ungkap Neville kepada Sky Sports. Jika mereka mengambil persenan keuntungan, saya masih bisa sedikit memaklumi. Saya tidak bisa hidup saat mereka menyerang setiap fans sepak bola di negara ini, lanjutnya. Neville merasa keluarga Glazer sudah terlalu maruk dalam mencari keuntungan di balik jubah Manchester United. Saking bencinya, ia menyebut keluarga Glazer sebagai pemulung. Mereka telah melangkahi batas. Mereka adalah pemulung. Mereka harus dikeluarkan dari klub serta negara ini. Mereka adalah pemulung. Hanya menginginkan uang untuk dirinya sendiri dan itu harus dihentikan, katanya lagi. Kami harus menghentikan ini. Mereka menciptakan monopoli, toko yang tertutup, sebuah turnamen yang menjamin mereka ikut. Mereka merebut kejujuran dan integritas dalam kompetisi kami. Apa sih gunanya? Mereka mengambil segalanya dari negara kami. Piramidanya, ketulusan kompetisinya, kejujuran dan integritas kompetisi yang kami hargai. Mereka merebutnya begitu saja, pungkas Neville. Penampakan klasemen Premier League tanpa 6 klub Super League. Premier League ngancam akan mendepak 6 klub yang terlibat dalam gagasan liga tandingan European Super League. Premier League memihak UEFA untuk konflik kali ini. Di antaranya ada 6 klub Premier League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. 6 klub ini termasuk founding fathers ESL. Namun keenamnya terancam ditendang dari liga domestik jika benar-benar ikut ESL. Selasa waktu setempat, Premier League menggelar pertemuan dadakan dengan mengundang 14 klub. 6 klub peserta ESL tidak akan diundang. Belum jelas apa agenda pertemuan ini, tapi kabarnya Premier League akan mendengar pendapat dan sikap 14 klub lainnya mengenai ESL. Jika sebagian besar dari 14 klub tersebut tidak keberatan dengan liga baru, rasanya Premier League tidak punya alasan untuk menendang 6 klub top.
Selain itu, klub-klub top yang terlibat proyek ISL pun sangat yakin bakal bertahan. Sebut saja MU, yang yakin betul tidak akan sampai ditendang Premier League. Sudah bertahun-tahun, Premier League sangat bergantung pada 6 klub tersebut. Sumber pendapatan mereka dari basis fans setia 6 klub itu. Singkatnya, menendang 6 klub tersebut sama saja dengan tindakan bunuh diri Premier League. Ini keputusan besar. Premier League tidak bisa begitu saja mengikuti arahan UEFA. Nah, usai membicarakan kemungkinan-kemungkinan di atas, kini akan berandai-andai sedikit. Katakanlah 6 klub itu benar ditendang dari Premier League, kira-kira bakal jadi apa liga nomor 1 dunia ini? Yang jelas, Premier League akan terasa sangat berbeda. Menggunakan klasemen musim ini sebagai patokan. Kira-kira beginilah wujud klasemen sementara Premier League tanpa The Big Six. 1. West Ham 49 poin. 2. Leicester 40 poin. 3. Leeds 39 poin. 4. Aston Villa 34 poin. 5. Everton 34 poin. 6. Crystal Palace 32 poin. 7. Newcastle 32 poin. 8. Southampton 30 poin. 9. Wolves 30 poin. 10. Brighton 26 poin. Indikasikan menentang Super League, Bruno Fernandes mimpi tak bisa dibeli. Bintang MU Bruno Fernandes menjadi nama kesekian yang menunjukkan ketidaksukaan dirinya terhadap rencana menggelar European Super League. Sejumlah pemain mulai berani menyuarakan pendapat mereka mengenai rencana gelaran Super League ini. Mayoritas menentang adanya rencana tersebut. Salah satu pemain yang memberi isyarat bahwa dirinya menolak European Super League adalah Bruno Fernandes. Isyarat tersebut ia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Lewat unggahan Instagram Story, Fernandes mengutip unggahan rekannya di timnas Portugal Daniel Podence yang sebelumnya mengecam Super League. Tak hanya itu, Bruno Fernandes pun juga menambahkan caption berbunyi, mimpi tak bisa dibeli. Sejumlah bentuk hukuman kabarnya tengah digodok oleh UEFA dan FIFA, menyiapi adanya rencana menggelar liga tandingan bernama European Super League ini. Presiden UEFA Alexander Kavarin menyatakan bahwa pemain yang terlibat dalam kompetisi tersebut bisa dihukum, tak boleh berlaga di ajang Euro dan Piala Dunia.